A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah. Yuk kita sholat dulu. Yuk dek, sholat dulu. Bentar, sedikit lagi. Ayo, ntar waktu sholat maghribnya keburu habis loh. Yaudah yuk kita sholat dulu. Yuk. Duh, tante, perut aja sakit. Aduh, sakit apa Jil? Sakit bagian mana? Bagian sini nih. Ajel, coba banyak minum dulu deh. Iya. Ini karena Ajil tadi banyak makan, jadinya sakit perut. Tante, ya boleh pinjam tapnya dulu nggak? Boleh. Duh. Tante ambilin minum buat Ajil dulu ya. Aduh. Ini Ajil minum dulu. Tante, ini video apa? Kayaknya bagus deh buat kesehatan. Oh iya, itu Alhamdulillah. video buat dapat dari grup. Video itu tentang menjaga kesehatan selama puasa. Yuk kita coba putar videonya. Iya Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Dr. Vivin Mariam akan menemani Anda semua dalam program Keluarga Ramadan. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang GERD dan bagaimana pasien GERD menjalani puasa di bulan Ramadan. Sebelum lebih lanjut saya bicara mengenai hal tersebut tadi, saya akan menjelaskan dulu apa itu GERD. GERD atau singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease adalah suatu kelainan saluran pencernaan yang ditandai oleh adanya regurgitasi isi lambung dan keluhan heartburn atau panas, terasa panas di dada. Saya akan terangkan dulu mengenai bagaimana anatomi dari saluran cerna ini. Jadi saluran cerna kita itu dimulai dari mulut, di dalamnya ada lidah, ada gigi gerigi, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus sepanjang 20 sampai 25 cm kurang lebih. Nah, kemudian masuk ke lambung. Dari esofagus ke lambung itu ada klep. Nah, ada sphincter di situ ya. Nah, dia akan pada saat makanan turun, dia akan masuk ke lambung, kemudian dia menutup. Nah, turun pindah ke lambung, di lambung akan dicerna. Akan diolah-olah bercampur dengan asam lambung, kemudian akan turun lagi ke usus 12 jari dan seterusnya sampai ke bawah. Pada GERD ini terjadi gangguan akibat asam lambung yang sangat berlebihan jumlahnya dan adanya gangguan pada klep tadi, pada sphincter tadi. Sehingga asam lambung yang berlebih tadi itu naik berbalik arah, yang harusnya turun ke usus 12 jari, tetapi ini berbalik arah, naik ke esofagus.
Dalam lambung itu terdapat asam lambung yang pH-nya itu 1-2, seperti pH air aki, sangat asam. Sedangkan pH di esofagus itu sekitar 4-6. Nah, bisa dibayangkan bagaimana rasanya bila asam lambung tadi karena adanya gangguan di sphincter tadi naik ke lambung, bahkan bisa naik ke yang lebih atas lagi. Tentu terasa sakit, panas, tidak kuat, tapi benar-benar seperti seringkali orang menduganya itu adalah sakit jantung. Nah, kemudian si asam lambung tadi bukan hanya sampai di esofagus saja, bukan sampai ke kerongkongan saja, tapi bila dia kena ke gigi dia akan menimbulkan ngilu-ngilu. Kemudian bila dia naik lagi sampai bisa kena ke arah hidung, bisa menimbulkan rinitis. Kemudian bila sampai ke telinga bisa menimbulkan seperti rasa berdenging, kayak agak-agak budak gitu, kemudian dan berdengung. Kemudian bahkan bisa mengakibatkan batuk yang berulang dan bisa menjadi pemicu terjadinya asma. Itu ya keluhan-keluhan dari GERD tadi. Nah, ini sangat mengganggu kualitas hidup seseorang, sangat-sangat mengganggu. Seringkali pasien mengeluh tengah malam terbangun karena asam lambung tadi yang naik ke atas. Kenapa demikian? Karena memang kita punya irama sirkadian, di mana asam lambung itu meningkat pada saat kita istirahat sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Sering terbangun dan dia rasanya itu panas sampai dia mengganggu tidurnya, seperti itu. Nah, kemudian lalu bagaimana apa yang menyebabkan dari dari GERD ini? GERD ini bisa dipicu karena adanya pola hidup yang tidak sehat, tidak baik. Pertama, makanan dalam jumlah yang banyak, jumlah berlebih. Semakin banyak kita makan, semakin banyak asam lambung dihasilkan dan semakin mendesak ruang lambung itu sendiri, rongga lambung itu sendiri. Lambung itu sendiri kira-kira punya kapasitas sekitar 500 sampai 1,5 liter. Nah, bisa dibayangkan kalau kita sekali makan dalam jumlah yang sangat besar, sangat banyak sekali. Nah, itu bisa dibayangkan lambung mengalami distensi. Nah, kemudian akibatnya katup si sphincter tadi dia bisa kendor. Ibaratnya tuh seperti pintu nutupnya nggak rapat gitu ya, harusnya makanan turun ada tutup pintu rapat, ini enggak. Jadi makanan itu berbalik ke atas. Asam lambungnya berbalik naik ke atas. Dan itu menimbulkan keluhan yang sangat-sangat nyeri sekali, sangat sakit sekali. Nah, sangat-sangat tidak nyaman penderitanya. Dan seringkali berpikir, apalagi kalau seorang yang sudah agak tua, kemudian berpikir dia mungkin sakit jantung, datang ke dokter, ke UGD, di EKG semua segala macam, nggak ada apa-apa. Bahkan sampai mengalami kateterisasi jantung dikatakan nggak ada apa-apa. Udah percaya aja deh, itu memang nggak ada kelainan di jantung. Atau suka menimbulkan rasa sesak, katanya sesak. Diperiksa segala macam paru, di ronsen segala macam nggak ada apa-apa. Itu pun sama, bukan kelainan dari jantung dan paru. Saking nggak enaknya suka menimbulkan rasa menyesak. Pasti seringkali mengeluh, saya kok sesak dok. Tapi kalau saya perhatikan heart rate-nya biasa, nafasnya juga biasa. Dan itu bukan sesak karena jantung atau paru, tapi karena GERD ini. Begitu beratnya keluhan seperti ini. Bahkan pasien juga sering sekali merasa cemas dan ketakutan terhadap keluhan yang dialami ini. Dan selalu berpikir jangan-jangan saya mau mati karena sakit jantung, karena serangan jantung. Tapi itu adalah GERD. Nah, GERD ini juga dipicu oleh berbagai macam makanan. Misalkan oleh coklat, kemudian oleh keju, kemudian makanan goreng-gorengan. Kenapa demikian? Karena makanan-makanan seperti ini membuat waktu pengosongan lambung itu menjadi lambat. Yang seharusnya makanan dalam waktu 6 maksimal sampai 8 jam itu sudah turun ke usus 12 jari, tetapi ini masih bertahan di lambung. Akibatnya apa? Nggak turun-turun gini, timbullah yang namanya rasa begah, kayak cepat kenyang, kembung gitu ya. Dah. Kemudian naiklah si asam lambung tadi melukai esofagus dan terus bisa naik ke atas lebih tinggi lagi. Itu. Kemudian apalagi yang bisa mencetuskannya? Kafein, yang doyan kopi ya, itu hati-hati. Kemudian teh yang pekat juga bisa menimbulkan hal seperti itu. Jadi makanan-makanan tadi adalah pemicu timbulnya GERD tadi. Ada lagi kebiasaan yang tidak baik. Misalkan sesudah makan langsung tidur. Itu kebiasaan sangat buruk. Karena apa? Bayangkan saja, asam lambung yang harusnya turun pada saat dia tidur, dia kan lambung itu kan harusnya kan letaknya itu kan di bawah gitu ya, karena gravitasi ya. Nah, tapi pada saat dia tidur dia akan posisi mendatar. Akibatnya si asam lambung yang ada di lambung ini tumpah ke esofagus. Timbullah rasa nyeri tadi. Makanya disarankan setelah waktu yang terbaik tidur setelah makan adalah sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi kalau kita misalkan makan jam
6, tidur jam 9 cukuplah waktunya. Ya, jangan habis makan langsung tidur, itu sangat berbahaya sekali. Dan tidurlah menghadap ke kiri. Itu karena dalam posisi seperti itu si asam lambung itu tidak akan naik, ya, itu sarannya. Nah, kemudian apalagi yang bisa menimbulkan GERD ini? Kecemasan yang berlebih. Orang yang cemas itu asam lambungnya akan semakin banyak, dan kalau sudah berlebihan dia akan naik ke atas tadi, mengalami reflux tadi. Ya. Kalau sudah terjadi tanda-tanda yang membahayakan, kita bilangnya dengan alarm simptom, harus segera konsultasi ke dokter untuk diperiksa. Bahkan kalau sudah betul-betul sampai terjadi penurunan berat badan, nggak bisa makan, nggak bisa nelen dan sebagainya, harus dilakukan endoskopi untuk dilihat ada apa ini. Lalu sekarang bagaimana cara mengatasi keluhan GERD ini? Yang pertama tentu adalah harus tenang. Tenang ya, karena dengan tenang mudah-mudahan asam lambungnya bisa reda. Kemudian kalau sedang terjadi serangan, apa yang kita kerjakan? Bisa minum air putih yang anget-anget gitu ya. Nah, turun itu, kemudian atau apalagi? Ada beberapa penelitian mengatakan bisa makan permen karet. Nah, permen karet setelah makan, kira-kira setengah jam setelah makan, makanan permen karet dikunyah supaya apa? Supaya dengan kita mengunyah itu kan dia turun ke kita keluar air ludah, kemudian dia turun, dan dia akan mencegah terjadinya reflux atas itu. Nah sekarang bagaimana pasien-pasien seperti ini yang sering mengalami keluhan GERD tadi? Nah kemudian mau puasa, bagaimana? Boleh nggak nih orang kayak begini puasa? Puasa adalah salah satu obat yang baik untuk bukan hanya untuk saluran pencernaan saja, tapi untuk semua organ. Kita rata-rata menjalani puasa sekitar 12, 13, 14 jam mungkin kalau di Indonesia di bulan Juni ya, di bulan Juni Juli mungkin. Nah, itu di saat kita berpuasa, apa yang terjadi? Semua organ diistirahatkan dalam waktu tertentu. Kita bayangkan, kita punya mobil kita pakai terus-terusan, nggak ada berhenti-berhentinya. Apa yang terjadi? Tentu cepat soak mungkin ya, cepat mesinnya cepat rusak kalau dipakai terus, itu nggak ada henti-hentinya. Nah, tetapi dengan kita melakukan waktu berpuasa selama 13-14 jam, kemudian kita ada waktu makan dan itu berlangsung selama 30 hari kurang lebih, itu akan menimbulkan pola metabolisme yang baru yang memperbaiki semuanya. Kita dipaksa untuk untuk beristirahat, organ pencernaan diistirahatkan, semua diistirahatkan. Dan tentunya ini menimbulkan ketenangan. Ditambah di bulan puasa juga kita lagi-lagi harus beribadah. Kita dalam Islam diajarkan untuk berzikir. Itu akan tenang. Itu efeknya akan membawa secara psikis akan membawa ketenangan, dan ke organ tubuh kita pun akan menjadi lebih tenang lagi. Itu sangat baik sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi? Asam lambung yang biasanya tiap kali kita makan keluar gitu ya, dihasilkan. Dalam waktu 13-14 jam dia istirahat dulu. Nggak banyak keluarnya. Tentunya kalau asam lambungnya nggak banyak dihasilkannya, diproduksinya, ya tentunya apa? Tentunya juga keluhannya juga akan berkurang juga. Kemudian apa lagi? Insulin. Nah, kita tiap kali makan kue, makan nasi, insulin keluar untuk mengubah makanan disimpan di dalam darah menjadi glukosa darah ya. Kemudian itu pun diistirahatkan juga. Nah, ini bisa dibayangkan 1 bulan kita menjalani hal seperti itu. Jadi sangat besar sekali manfaat berpuasa untuk organ, terutama untuk saluran, untuk organ-organ pencernaan. Lalu sekarang bagaimana orang-orang GERD ini menjalani ibadah puasa? Nggak usah takut ya. Pertama yakinkan bahwa GERD-nya itu betul hanya karena GERD, nggak ada kelainan yang lain. Jadi artinya kita sudah konfirmasi ke dokter bahwa ini hanyalah GERD dan tidak ada kelainan di saluran pencernaan yang lain. Misalkan nggak ada luka ulkus ya di lambung, itu nggak ada. Terus nggak ada lagi misalkan perdarahan dalam esofagus atau di lambung, tuh nggak ada. Singkirkan dulu. Kalau ini memang betul-betul adalah suatu GERD, ini aman untuk pasien-pasien itu berpuasa. Nah, satu hal lagi, obat-obatan juga berpengaruh pada pada pasien-pasien ini. Ada obat-obatan yang bisa memicu terjadinya GERD. Nah, itu misalkan pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah, kemudian
obat-obat untuk golongan untuk osteoporosis. Nah, itu juga itu bisa memicu terjadinya GERD ini. Hati-hati ya. Nah, jadi pada saat kembali ke bulan Ramadan tadi, ke bulan puasa tadi, dengan adanya kita beristirahat, organ-organ pencernaan beristirahat selama 13-14 jam, insya Allah asam lambung akan berkurang produksinya, dan juga secara perlahan keluhan GERD nanti akan berkurang. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, itu mengatakan bahwa pasien-pasien yang GERD ini ternyata mengalami keluhan yang ringan selama menjalani puasa dibandingkan pada saat dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian pasien-pasien ini juga bila dibandingkan dengan pasien GERD yang berpuasa di bulan Ramadan juga mengalami keluhan yang lebih ringan dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Berpuasa Ramadan tidak membahayakan untuk pasien-pasien GERD, bahkan ini bisa menjadi obat untuk GERD itu sendiri. Selanjutnya, karena ini adalah penyakit akibat gaya hidup, nah tentu harus mengubah gaya hidup sedemikian rupa jadi gaya hidup yang lebih sehat. Pilih makanannya, pilih waktu makan, dan perhatikan jumlah makanan yang dimakan berapa. Karena ingat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, makanlah di saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ingat, kapasitas lambung kita terbatas, jangan sampai penuh sesak lambung kita itu karena bisa menimbulkan penyakit. Salah satunya adalah GERD. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit sharing dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menemani ibadah para pemirsa MTA di bulan suci Ramadan ini. Semoga berkah Ramadan tercurah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sakit perut Ajil karena kebanyakan makan tadi. Makanya Jo, kalau makan jangan kebanyakan, secukupnya aja. Iya Kak, aduh. Nah, makanya kita dianjurkan untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Iya Tante, Aili minta maaf ya. Iya, Jil, nggak apa-apa. Nanti semoga cepat sembuh ya. Iya.